Pada hadirin yang terhormat, saya William Melia selaku moderator debat hari ini. Hari ini kita akan membahas topik debat. Kami memiliki dua tim debat akan mempresentasikan argumen mereka. Tim pertama adalah aklamasi dan tim kedua adalah oposisi. Mari kita mulai debat ini dari perkenalan dari dua tim. Baik, sekarang giliran tim aklamasi memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dengan saya memperkenalkan anggota saya dari tim afirmasi. Yang pertama saya Muspira sebagai pembicara pertama, dan Sucira Wadani sebagai pembicara kedua, dan Kristiarin sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, sekarang adalah giliran tim oposisi. Kami persilakan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari posisi yang pertama, Delila pembicara pertama, yang kedua Selvia Olivia pembicara kedua, Adin Gula pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, sekarang adalah waktunya mempresentasikan argumen mereka. Kami persilakan kepada tim afirmasi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Plastik merupakan material yang sangat sulit terurai secara alami. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di tempat pembuangan air, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Kami dari pihak afirmasi sangat setuju karena dan percaya akan pola lingkungan yang tepat untuk melindungi lingkungan itu. Pertama, itu dampak lingkungan. Plastik penyumbang terbesar polusi lingkungan. Dengan beralihkan pengelolaan lingkungan, dapat mengurangi jumlah plastik yang mencemari lingkungan. 2. Kesehatan masyarakat. Plastik dapat melepas zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. 3. Ekonomi. Atau ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja dari ekonomi lokal. Solusinya, pemerintah harus membuat peraturan ketat untuk mengatur penggunaan kantong plastik yang mengawasi kepesanannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Sekarang kami persilakan kepada tim oposisi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh oposisi. Afirmasi. Pelarangan kantong plastik ini menjadi bumerang di lingkungan masyarakat karena seperti kita diketahui kantong plastik sangat erat berhubung di ruang lingkup masyarakat, khususnya di kegiatan ekonomi. Selain harganya yang ekonomis serta mudah dibawa kemana saja, kantong plastik menjadi andalan bagi para pelaku usaha untuk melancarkan usaha yang mereka jalankan. Contohnya kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional. Menurut servis yang kami lakukan dengan membandingkan harga plastik dengan kantong belanja berbahan bukan plastik, ditemukan kemiringan harga yang sangat signifikan, di mana satu pak plastik yang diberisikan 100 lembar dibanderol dengan harga kurang lebih 6.500, sedangkan kantong belanja bukan plastik seperti kantong belanja berbahan kertas beralur dengan harga mulai dari 50 untuk 20 kece. Itu pun dibedakan lagi sesuai dengan ukurannya. Dengan berbanding dua bahan ini, terlihat jelas jika pembungkusan plastik sangat ekonomis selagi digunakan oleh para pelaku usaha. Pelarangan kantong plastiknya ini sangat ditentang oleh masyarakat karena selama ini masyarakat banyak merasakan manfaat dan penggunaan kantong plastik yang gratis, tahun air dan mudah dibawa kemana saja. Jadi pula peraturan pemerintah yang melarang penggunaan kantong plastik ini tidak diindahkan oleh warganya karena peraturan ini tertolak berlaku dengan Waktu tinggal 5 menit. yang ditunggu masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim oposisi. Sekarang kami persilakan kepada tim afirmasi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, mencemari lautan, sungai, dan daratan. Hal ini membahayakan kehidupan laut, merusak ekosistem, dan mencemari tanah. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik, mencemari air dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Produksi plastik bergantung pada bahan bakar fosil yang terbatas dan tidak terbarukan. Mengurangi penggunaan plastik berarti menghemat sumber daya alam. Proses produksi plastik membutuhkan banyak air. Berair alternatif yang lebih ramah lingkungan dapat menghemat penggunaan air. Beberapa jenis plastik mengandung bahan kimia
BPA yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan. Hewan seringkali memakan sampah plastik yang mereka kira makanan, menyebabkan keracunan dan kematian. Permintaan akan produk ramah lingkungan mendorong inovasi dan perkembangan bahan alternatif yang lebih berkelanjutan. Peralihan ke ekonomi hidup menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang, produksi bahan ramah lingkungan dan lainnya. Setiap tahunnya sekitar 8,8 juta ton plastik mencemari lautan dan lingkungan hidup. Plastik tidak dapat berurai secara alami dan dapat dengan waktu singkat. Bahkan beberapa jenis plastik yang membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun untuk terurai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk tim afirmasi. Sekarang kami persilakan kepada tim oposisi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh moderator. Kebijakan tidak menggunakan plastik yang menyelamatkan lingkungan, tapi menyebabkan PHK bagi para pekerja pabrik plastik. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Lama, Kepresidenan para pelaku usaha pabrik plastik tidak perlu melakukan PHK terhadap para pekerja. Para pelaku industri dapat melakukan ahli fungsi pabrik tersebut menjadi usaha ramah lingkungan yang sesuai dengan kebijakan yang telah diberi lakukan. Kementerian Perindustrian terus melakukan dorongan terhadap industri untuk melakukan transformasi ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Langkah strategis tersebut salah satunya efisien dan ramah lingkungan yang mampu dimanfaatkan menjadi energi alternatif melalui sampah plastik. Program inilah diharapkan mampu membuka pola pikir pelaku usaha industri plastik. Dengan diluncurkan program seperti ini, kami rasa PHK industri ini tidak akan terjadi karena pabrik plastik akan diinvestasikan menjadi pabrik daur ulang dalam pengolahan sampah. Khususnya jenis plastik sekali pakai, pemerintah telah melakukan pembangunan pabrik daur ulang tersebut sejak Maret 2019 sebelum dilanjutkan kebijakan tidak menggunakan kasih moderator. Terima kasih untuk tim oposisi. Kami persilakan kepada tim afirmasi. Kepada tim afirmasi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Solusi dan implementasi nyata. Fokus pada solusi alternatif, inovasi material, mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bahan alternatif yang ramah lingkungan seperti plastik, biodegradable, bahan biodegradable atau bahan daur ulang. Desain produk berkelanjutan, mendorong produsen untuk merancang produk dengan kemasan minimal dapat digunakan kembali atau tidak. Infrastruktur daur ulang, meningkatkan investasi dalam infrastruktur daur ulang untuk pengolahan sampah yang efisien. Peran pemerintah dan kebijakan, regulasi yang tegas, menerapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. Insentif dan subsidi, memberikan insentif dan subsidi, memberikan kepada perusahaan yang mengembangkan dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Edukasi dan kesadaran masyarakat, peran masyarakat dan konsumen, perubahan gaya hidup, mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik, menggunakan produk yang dapat digunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Dukungan produk ramah lingkungan memiliki dan mendukung produk dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap berkelanjutan. Aksi kolektif, bergabung dengan organisasi lingkungan atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap isu plastik dan lingkungan. Studi kasus dan contoh sukses. Negara dan kota yang berhasil menunjukkan contoh negara atau kota yang telah berhasil mengurangi penggunaan dan menerapkan praktek ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim afirmasi. Selanjutnya kami persilakan kepada tim oposisi dengan waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih moderator. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh moderator.
bahwa kita semua tahu dan paham bahwa sampah plastik memang memicu masalah lingkungan. Namun lingkungan tanpa plastik dan beralih ke kantong ramah lingkungan juga tidak tepat. Tahukah Anda bila semua plastik diciptakan untuk meminimalisir penggunaan kantong kertas sekali pakai? Plastik diciptakan untuk mencegah masalah lingkungan akibat penggunaan kantong kertas yang jadi serta kantong kain yang mudah koyak. Kantong plastik hadir supaya manusia bisa menggunakannya berulang kali, dapat membawanya dengan mudah karena bisa dilipat dan mengurangi penebangan pohon untuk bahan kantong kertas. Lantas kenapa sekarang terbalik? Bukan plastik yang keliru, tapi kebiasaannya. Seharusnya kita sebagai manusia membiasakan diri untuk hidup dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, dan minimalis untuk mengurangi produksi sampah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu debat telah habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua tim debat yang telah mempresentasikan argumen mereka dengan sangat baik. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan